Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan kita melalui program Sapaan Kasih adalah sebuah karya Allah. Kami yang melayani, kami tidak punya kemampuan lebih, tetapi Tuhanlah yang melayakan kami dalam pelayanan ini. Kepada saudara-saudara jemaat yang mengikuti program ini, kami yakin saudara diberkati, baik dalam doa bersama, dalam pujian dan juga firman Tuhan yang kami bagikan setiap hari kecuali di hari Minggu. Mari saudara-saudara kita awali program ini di hari yang kedua di minggu ini, Selasa 7 Oktober 2025, kita awali dengan berdoa. Bapa, perkenankanlah hamba-Mu untuk membaca Alkitab dan menyampaikan isi renungannya, dan berkati semua umat yang mengikuti program ini. Kami awali program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih di Denpasar, Jalan Tebes nomor 6, saya mengajak kita untuk merenungkan dua teks firman Tuhan. Yang pertama dari Kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Yang kedua dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Saya bacakan kepada kita. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Yang berikut, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-37. Saudara-saudara, kalimat pernyataan tidak ada yang mustahil bagi Allah kita adalah pernyataan yang sangat familiar. Apa artinya? Hampir semua orang percaya dalam kondisi apapun, teristimewa dalam persoalan, dalam beban hidup, masalah, sakit penyakit, masalah ekonomi. Lalu keluarlah kalimat ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Saudara, saya percaya bahwa kalimat itu keluar dengan sebuah motivasi bahwa Allah menolong. Kalimat itu keluar dengan sebuah kekuatan bahwa Allah sanggup melakukan apa saja. Bagian ini sesungguhnya telah kita dengarkan di hari yang kemarin, di hari Senin, bahwa Allah dapat melakukan apa saja. Saudara-saudara, kalimat tidak ada yang mustahil bagi Allah kita menunjukkan bahwa kita beriman kepada Dia. Kalimat itu keluar dengan sebuah motivasi, keyakinan yang kuat bahwa betul Allah kita dapat melakukan apa saja. Saudara, tokoh Ayub adalah tokoh yang memberikan sebuah contoh bahwa betul tidak ada yang mustahil dalam kehidupan Ayub. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang sangat-sangat besar, di situ saudara-saudara tidak ada yang mustahil itu nampak. Ketika Ayub kehilangan banyak hal, sakit penyakit yang luar biasa, kemiskinan yang sangat-sangat miskin, tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu jelas. Di pasal yang terakhir dari kitab Ayub, yaitu pasal 42, jelas sekali bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Allah memberi apa yang memang betul-betul Allah kehendaki atas Ayub. Ada yang mengatakan dulu Ayub sangat kaya. Setelah melewati cobaan ujian yang berat itu dan Ayub lulus, Tuhan memberi lebih dari itu.
Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil. Berkaitan dengan bacaan yang kedua dalam Injil Lukas adalah soal bagaimana Maria, ibu atau bunda Yesus itu menerima berita melalui malaikat bahwa dia akan mengandung bayi yang nanti diberi nama Yesus Kristus. Dia mengandung karena pekerjaan Allah, karena pekerjaan Roh Kudus. Di sini saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Maria, tidak ada yang mustahil atas peristiwa itu karena Maria diberikan kasih karunia oleh Allah. Jadi mengapa Maria? Tidak ada yang bisa jawab. Mengapa bukan Maria? Tidak ada yang bisa jawab. Tetapi jawaban kita memang tidak ada yang mustahil. Artinya Maria mendapat kasih karunia dari Allah. Untuk apa? Untuk mengandung dan melahirkan bayi yang kemudian diberi nama Yesus. Dan kita kenal sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin saudara-saudara? Kita harus aminkan hal ini. Poin yang berikut yang kita perlu renungkan berkaitan dengan tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Yaitu bahwa Roh Kudus, roh yang dari Allah, yang diberikan kepada kita, yang dicurahkan kepada kita, memampukan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Roh yang dari Allah saya percaya diberikan juga kepada Ayub, sehingga Ayub kuat. Roh yang dari Allah memampukan Maria yang tadinya menolak. Bagaimana mungkin saya masih perawan? Seakan-akan dia mau menolak proses bagaimana dia harus mengandung. Sedangkan dia belum menikah, dia masih perawan, dia masih suci. Bagaimana dengan masyarakat, lingkungan sosial? Bagaimana dengan tunangannya Yusuf? Tetapi karena Roh Kudus, dia percaya ini kehendak Allah. Ayub percaya ini kehendak Allah. Maria percaya ini kehendak Allah. Tidak ada yang mustahil. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti program ini, saya mau katakan di akhir firman ini, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil. Percayalah kepada Allah kita. Amin. Kita nyanyikan bersama, aku percaya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tentu kita berdoa dengan iman kita. Kita berdoa, ya Allah, dengan iman kami menyerahkan seluruh hidup kami.
tantangan, masalah pasti kami alami. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berkati pekerjaan kami, usaha bisnis kami, pendidikan anak-anak cucu-cucu kami. Berkati kami yang sakit, berkati kami yang berduka, berkati kami yang berbeban berat. Beri kami kekuatan. Tuhan sertai, lindungi, jaga dan pelihara kami di sepanjang hari ini. Kepada Allah di sorga, doa ini kami panjatkan. Amin. Kita berjumpa di esok hari. Shalom.